Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-36 majelis yang ke-35, dan mudah-mudahan ini adalah majelis yang terakhir dari daurah kita mengkaji kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini, pagi ini kita memasuki hari yang ke-10 dari daurah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Kita masih di dalam pembahasan Kitabul Hudud. Setelah kita bahas beberapa ketentuan seputar al-hudud, kemudian telah diterangkan 3 jenis hudud: had terhadap zina, had terhadap al-qadhaf, orang yang menuduh, dan had terhadap as-sariqah, ya, terhadap pencurian, orang yang mencuri. Dan kita pada pagi ini akan melanjutkan menjelaskan tentang had al-firabah. Ya. Berkata Syekh rahimahullahu taala, wa qala ta'ala fil muharibina. Allah taala berfirman tentang al-muharibin. Inilah al-firabah. Nah, al-muharibin atau disebut juga dengan dari kata al-firabah. Al-firabah itu dari al-harb. Ya, dia bermakna peperangan, lawan dari perdamaian. Lawan dari perdamaian. Itu kalau al-firabah diambil dari kata al-harb. Kalau diambil dari kata al-harab, di fathah ra-nya, al-harab, maka dia bermakna as-salab. Bermakna as-salb. Apa bermakna as-salb? Yaitu mencabut atau melucuti. Nah, yang dimaksud dengan al-firabah adalah apa? Orang-orang yang menjegal di jalan, merampok di jalan. Ini akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Beliau bawakan ayatnya di sini. Kata beliau, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, fil muharibin. Tentang al-muharibin, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Iya. Sini terkait pada 2 hal. Orang yang melakukan firabah, memerangi Allah dan Rasulnya, dan ini makna lebih luas. Memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka berbuat di muka bumi, ini juga makna yang luas. Jadi walaupun para ulama membawakan pembahasan ayat terkait dengan para perampok atau para
pembajak jalan. Namun konteks ayat lebih luas daripada itu. Iya. Dan ini juga terkait dengan kisah Al-Uraniyin, sekelompok orang dari Bani Urainah yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menampilkan keislaman. Kemudian mereka sakit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah agar supaya mereka dirawat, ya, dan mereka diberi minum dari air susu onta dan kencingnya. Kemudian setelah mereka sembuh, maka orang-orang ini membunuh, ya, pengembala onta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu onta-ontanya dibawa pergi oleh mereka. Maka mereka pun dikejar oleh para sahabat, ya, dan diketemukan. Maka diperlakukanlah kepada mereka hukum di mana mereka ini dipotong tangan dan kakinya, kemudian mereka dijemur di tengah matahari, ya, tidak diberi minum sampai mereka mati. Nah, ini dari bentuk al-hirab, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasada. Kerusakan yang mereka lakukan jelas. Diterangkan di dalam ayat ini, ay yuqattalu. Ya, balasan untuk mereka dibunuh. Satu, au yusallabu, atau disalib. Dibunuh atau disalib. Ya, salib itu dia digantung di atas kayu atau tembok setelah dia dibunuh, agar supaya diketahui kelakuannya dan menjadi peringatan bagi orang-orang, ya. Dan disebutkan bahwa di dalam disalibnya dibiarkan selama 3 hari. Au taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Iya. Dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Tangan kanan dulu, kemudian dipotong kaki kirinya, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kanannya. Itu bersilang namanya. Au yunfau minal ard, atau diasingkan dari muka bumi. Ya. Ini beberapa pilihan hukum dijelaskan di sini di dalam ayat. Namun Asy-Syaikh rahimahullah, ya, membawakan di sini ketentuan seperti yang diterangkan dalam asar Ibnu Abbas. Baik, sebelum beliau membawakan asar ketentuannya, beliau memberikan definisi tentang siapa yang dimaksud dengan al-muharibin ini, orang-orang yang memerangi ini. Ya. Kata beliau, humul ladzina yakhrujuna 'alan nas wa yaqta'una at-tariqa 'alaihim binahbin aw qatlin. Mereka inilah yang keluar terhadap manusia dan membajak jalan mereka dengan merampok atau dengan membunuh. Ya, jelas ya? Ini yang dimaksud dengan al-muharibin. Syekh mendefinisikannya bahwa mereka adalah orang-orang yakhrujuna 'alan nas, keluar terhadap manusia. Wa yaqta'una at-tariq, mereka memutus jalan mereka, yang membajak jalan, binahbin, dengan merampok, atau qatlin, atau dengan membunuh. Maka Syekh berkata, faman qatala wa akhadha malan qutila wa sulib. Siapa yang membunuh dan dia mengambil harta, maka hukumnya dia dibunuh dan disalib. Wa man qatala tahattama qatluhu. Siapa yang membunuh, maka mesti untuk dibunuh juga. Wa man akhadha malan quti'at yaduhu al-yumna wa rijluhu al-yusra. Siapa yang mengambil harta,
maka dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya. Ini secara bersilang. Ya. Wa man akhafa an-nasa, dan siapa yang membuat manusia itu takut, ya, membuat manusia takut, maka nufiya minal ard, mereka diasingkan dari muka bumi. Ya, ini disebut ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya, dan Syekh Al-Albani menyebutkan bahwa sanadnya sangat lemah. Sanadnya sangat lemah. Ya, nafsu ucapan Ibnu Abbas, "Idza qatalu akhadul mala qutilu wa sulibu." Kalau mereka membunuh dan mengambil harta, mereka dibunuh dan disalib. Wa idza qatalu wa lam ya'khudul mala qutilu wa lam yuslabu. Apabila mereka ini membunuh dan tidak mengambil harta, mereka dibunuh tapi tidak disalib. Wa idza akhadul mala wa lam yaqtulu quti'at aydihim wa arjuluhum min khilaf. Apabila mereka ini mengambil harta tapi tidak membunuh, apabila mereka ini mengambil harta namun tidak membunuh, maka dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka secara bersilang. Wa idza akhafus sabila wa lam ya'khudul mala. Kalau mereka ya membuat takut di jalan namun tidak mengambil harta, maka nufu minal ard. Mereka ini dinafikan atau diasingkan dari bumi. Nah, jelas ya? Ini asar dari Ibnu Abbas dan ada kelemahan di dalamnya. Ya. Dan ayat memberikan ikhtiar kalau dilihat kepada konteks ayat. Ya. Maka ayatnya ini pembahasan kembali kepada ijtihad al-hakim dan menentukan hukuman yang selayaknya yang diberikan kepada orang yang melakukan hal ini. Baik. Jelas ya? Selesai rincian di sini tentang al-firabah. Nah, kemudian kata beliau, "Wa man kharaja 'ala al-imami yuridu izalatahu an mansibihi fa huwa baghin." Ya, ini penjelasan tentang al-bughah. Jelas ya masuk, beliau menerangkan tentang al-bughah. Dan tentang al-bughah ini ada 4 pembahasan yang kita garis bawahi. Pertama, definisi al-bughah. Syekh menjelaskan, "Wa man kharaja 'ala al-imami." Siapa yang keluar terhadap imam. Ya. Yuridu izalatahu an mansibihi. Dia menghendaki imam ini ya, diturunkan dari kedudukannya, fahuwa baghin, maka dia adalah baghin, seorang bughah. Nah, al-baghy itu secara bahasa adalah al-jawr. Ya. Kesewenang-wenangan, wal-dhulm, kezaliman, wal-udul anil haq, dan berpaling dari kebenaran. Itu al-bughah. Nah, dan secara istilah di sini Syekh terangkan tentang siapa al-bughah, yaitu man kharaja 'ala al-imam yuridu izalatahu an mansibihi. Ya. Jelas ya? Siapa yang keluar terhadap imam, dia ingin menggesernya atau menghilangkannya dari kedudukannya. Bahwa bagin, maka dia adalah bagin, orang yang melampaui batas atau dianggap bughah. Nah, ini kalau dia melakukannya bukan karena keyakinan, ya, bukan meyakini itu sebagai ibadah atau meyakini hal tersebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Adapun kalau diyakini sebagai ibadah atau sebagai amar ma'ruf nahi munkar, maka itu disebut apa? Khawarij.
Jelas ya? Ini yang membedakannya. Al-bugha, mereka keluar ingin menurunkannya dari kedudukannya. Jelas ya? Iya. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah setelah menjelaskan definisi, ya. Beliau terangkan etika seorang pemimpin sebelum memerangi al-bugha. Wa 'alal imam murasalatul bugha. Dan wajib atas imam untuk melakukan murasalah terhadap al-bugha ini. Menyurati mereka, menasihati mereka. Wa izalatu ma yankimuna alaihi mimma la yajuz. Wa kashfu syubahihim. Dan menghilangkan dari mereka ya apa yang mereka tidak senangi dari perkara yang tidak boleh. Wa kashfu syubahihim, dan menghilangkan syubhat-syubhat mereka. Ya. Menerangkan syubhat-syubhat mereka. Jelas ya? Nah, ini kewajiban imam. Kalau ada yang seperti ini, maka hendaknya dia melakukan ya apa yang dilakukan oleh para al-a'immah sebelumnya dia menghadapi al-bugha. Ya. Dan apa yang diterangkan oleh Syekh di sini, beliau menjelaskannya dengan makna yang umum dan kelihatannya beliau juga menginginkan dengannya orang-orang Khawarij. Ya. Di mana orang-orang Khawarij itu dari satu sisi mereka mirip dengan al-bugha, ingin menghilangkan atau menurunkan penguasa dari kedudukannya. Ya. Jelas ya? Tapi mereka berbeda dari arah yang telah kita terangkan tadi. Mereka keluar karena keyakinan. Maka mereka kadang ada syubhat. Mereka kadang ada hal-hal yang mereka tuntut. Ya. Maka seorang imam menasihati mereka, menghilangkan syubhat mereka, ya. Menyurati mereka. Ini diantara etika ya, terhadap kaum al-bugha. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syekh, "Faidan tahu kaffa anhum wa illa qatalahum idza qatalu." Kalau mereka berhenti, maka pemimpin menahan dari mereka. Menahan dari mereka. Ya. Jelas ya? Ditahan. Wa illa qatalahum idza qatalu. Kalau tidak, mereka diperangi apabila mereka memerangi. Ya, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah." Ya. Apabila dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, maka damaikan antara keduanya. Kalau salah seorang dari keduanya melampaui batas, ya, bagin inilah bugha ya, melampaui batas terhadap yang lainnya, faqatilul lati tabghi, perangilah yang bugha itu. Sampai kapan diperangi? Hatta tafi'a ila amrillah. Sampai dia kembali kepada ya perintah Allah. Jelas ya? Kemudian kata beliau, ya, ini pembahasan yang ketiga, kewajiban kerjasama rakyat dan pemerintah dalam hal ini. Kata Syekh, wa ala ra'iyatihi ma'unatuhu ala qitalihim. Iya. Dan terhadap ra'iyah, terhadap rakyat, membantu penguasa di dalam memerangi al-bugha. Ya, penguasa dibantu untuk memerangi mereka. Ya. Dan ini kewajiban mereka, kewajiban rakyat. Jelas ya? Kewajiban rakyat. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh setelah menjelaskan kewajiban rakyat ini,
Kemudian beliau terangkan ketentuan-ketentuan seputar peperangan terhadap kaum Bughah. Kata beliau, "Fa in ittara ila qatlihim aw talafi malihim fala syai'a 'ala ad-dafi'." Kalau misalnya mereka terdesak untuk memerangi mereka, ya. Aw talafi malihim, atau dia terdesak untuk merusak harta mereka, ya, akibat dari peperangan ini, fala syai'a 'ala ad-dafi', maka tidak ada sesuatu apapun terhadap orang yang orang yang membela diri. Jelas ya? Nah, iya. Ini di posisi kalau tidak diperangi ya. Kalau di posisi pemerangi, ini lain lagi masalahnya. Tapi kalau mereka kaum Bughah itu ya, merampok dan menyerang rakyat, ya, kemudian dari yang diserang mereka membela diri, dari pembelaan diri itu mengakibatkan mereka ada yang terbunuh atau ada sebagian dari harta mereka yang rusak, maka tidak ada ya sesuatu apapun yang ditanggung oleh orang yang membela diri, sebab dia membela diri. Wa in qutila ad-dafi' kana syahidan. Kalau yang membela diri ini dibunuh, maka dia dihitung mati syahid. Dihitung mati syahid. Jelas ya? Baik. Sebab dia masuk dalam orang yang membela dirinya. Wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena membela dirinya, maka dia mati syahid. Ya. Kemudian di antara ketentuannya, wala yutba lahum mudbirun, wala yujzaz ala jarihin, wala yugnam lahu malun, wala yusba lahum durriyah. Ya. Tidak diikuti orang yang lari dari mereka. Ya, kalau dia sudah lari, jangan dikejar. Wala yujzaz ala jarih. Demikian pula ya, orang yang terluka dari mereka itu tidak dirawat, dibiarkan saja. Wala yughnam lahum mal, dan tidak diambil harta mereka sebagai ghanimah. Wala yusba lahum dzurriyyah, dan tidak ditawan keturunan, tidak ditawan anak-anak dan istri mereka, tidak dijadikan sebagai tawanan. Ya. Dan ini ketentuan ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib di perang Jamal. Kata beliau, la tatimmu jarihan wa la taqtulu mudbiran. Ya. Man aghlaqa babahu wa alqa silahahu fahuwa amin. Kata Ali, jangan kalian ya, mengurusi orang yang terluka mereka. Jangan kalian membunuh orang yang lari dari mereka. Siapa yang menutup pintunya dan melempar senjatanya, maka dia telah aman. Ya. Jelas ya? Sebab asalnya mereka kaum muslimin, ya, keluar dari jalur yang benar, ya, dan mereka diperangi sesuai dengan kadar apa atau kerusakan yang mereka lakukan. Jelas ya? Berbeda dengan orang kafir, diambil dari mereka ghanimah, ditawan, ya, istri dan anak-anak mereka. Tapi kalau Al-Bughah ini tidak. Kemudian kata beliau, wala dhamana ala ahadil fariqaini fima utlifa halal harbi min nufusin wa amwal. Dan tidak dhaman, ya, tidak ada mengganti, tidak ada menjamin terhadap siapapun dari dua kelompok pada apa yang rusak atau apa yang sirna dari jiwa maupun harta saat terjadi peperangan. Ya, jelas ya? Ini beberapa ketentuan seputar peperangan terhadap kaum Bughah. Kemudian setelah menjelaskan hukum Al-Bughah ini, Syekh berpindah menjelaskan hukum murtad. Kata beliau, bab
hukmil murtad. Bab tentang hukum orang yang murtad. Nah, apa itu al-murtad? Syekh menjelaskan di sini definisinya. Kata beliau rahimahullah, wal murtadu huwa man kharaja an dinil Islam ila al-kufri bi fi'lin aw qalin aw i'tiqadin aw syakkin. Murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam menuju kepada kekafiran dengan perbuatannya. Dia murtad dengan perbuatannya atau dengan ucapannya atau dengan keyakinannya atau karena dia ragu. Ya. Ini murtad secara istilah diterangkan oleh Syekh. Pun kata murtad itu dari kata riddah. Dan riddah artinya dia rujuk dari sesuatu. Dia rujuk dari sesuatu, kembali dari sesuatu. Ya, maksudnya setelah dia masuk Islam, dia keluar kembali dari Islam itu. Inilah yang dikatakan apa? Murtad. Ya. Dan murtad itu kekafiran kadang dengan perbuatan. Ada kekafiran dengan perbuatan. Ya. Seperti sujud kepada patung. Ya. Dan ada dengan ucapan. Ya, seperti yang mengucapkan kalimat kufur. Ada dengan keyakinan. Dan ini maklum ya. Dan ada dengan keraguan. Ya. Dia ragu antara agama Islam dan selainnya. Ya. Ini dianggap murtad. So, seorang Muslim tidak boleh ragu. Jelas ya? Ya, karena itu dari kaidah siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia adalah kafir. Baik. Kata beliau rahimahullah setelah menjelaskan definisi murtad, ya. Sekaligus beliau terangkan bentuk-bentuk dari murtad itu. Ya. Kemudian beliau merinci di sini atau menjelaskan hal yang sewajibnya dipelajari tentang masalah apa yang menyebabkan seorang itu murtad. Kata beliau, wa qad dzakara al-ulama'u rahimahumullah tafasila ma yakhruju bihi al-'abdu min al-Islam. Dan para ulama, semoga Allah merahmati mereka, telah menyebutkan rincian apa yang mengeluarkan seorang hamba dari keislaman. Jelas ya? Wa tarji'u, ya, jadi kalau disebutkan hal-hal yang bisa memurtadkan seorang, ini dalam buku-buku fikih di pembahasan murtad ini dijelaskan banyak sekali perkara yang bisa menyebabkan orang itu murtad. Tapi pokoknya kembali kepada apa yang disebut oleh Syekh. Kembali kadang murtadnya dengan perbuatan, ucapan, keyakinan atau apa? Keraguan. Cuma rinciannya dalam buku fikih lengkap. Ya, jelas ya? Dan Syekh sebutkan di sini apa? Babit yang lainnya. Kata beliau, wa tarji'u kulluha, dan seluruh rincian hal-hal yang memurtadkan atau menyebabkan seorang itu murtad, ya, semuanya kembali ila jahdi ma ja'a bihi Rasul. Semuanya kembali kepada penentangan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Au jahdi ba'dihi, atau dia menentang sebagiannya. Ghaira muta'awwilin fi jahdil ba'd. Ya, tanpa ada muta'awwil. Ya, tanpa ada muta'awwil dalam mengingkari sebagiannya atau menentang sebagiannya. Nah, sebab menghukumi kafir ini disyaratkan syarat-syarat oleh para ulama, dan harus ada penghalang-penghalang atau telah dipastikan bahwa penghalang-penghalangnya sudah hilang, ya, dari orang tersebut. Ya, salah satu penghalangnya adalah takwil as-sa'id, takwil yang bisa diterima. Jelas ya? Karena itu Syekh di sini juga menerangkan takwil pada sebagian hal, bukan pada seluruh hal. Ada takwil yang tidak diterima. Ya, jelas ya? Tetap dihukumi kafir walaupun dia mengaku dirinya muta'awil. Baik. Yang jelas ini pembahasan tentang murtad, hal-hal yang membatalkan keislaman, ini adalah perkara yang dibahas oleh para ulama di tempat lain, ya, dengan sangat lengkap. Ya, dan juga di pembahasan akidah ada pembahasan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya. Dan ini semuanya
adalah hal yang ya seharusnya diterangkan di pelajaran tersendiri. Kemudian Syekh terangkan di sini ya beberapa hukum seputar orang yang murtad. Kata beliau, "Faman irtadda," siapa yang murtad, ustutiba salasata ayyam. Ya, dia diberi waktu 3 hari. Diminta bertobat selama berapa? 3 hari. Nah, fa in raja, kalau dia kembali maka tidak ada masalah. Wa illa qutila bis-sayf. Kalau tidak maka dia dibunuh dengan apa? Dengan pedang. Dibunuh dengan pedang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Jelas ya? Baik. Jadi hukum terhadap orang yang murtad. Ya kalau disebutkan di sini, siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Siapa yang membunuhnya? Ya, ini semuanya terkait dengan apa? Pemerintah. Karena itu disebutkan di pembahasan hudud. Dan dari awal diterangkan, hudud itu yang menegakkannya adalah pemerintah dan apa? Wakilnya atau yang mewakili. Iya. Jelas ya? Baik. Selesai sudah di sini pembahasan tentang kitabul hudud. Kemudian yang terakhir adalah kitabul qada wad da'awa wal bayyinat wa anwa'ish syahadat. Ya. Sini Syekh menjelaskan pembahasan tentang al-qada. Sekaligus beliau terangkan beberapa hal yang lain yang terkait dengan al-qada, yaitu ad-da'wa. Ya. Nah, tuntutan-tuntutan, ya, wal bayyinat, dan bukti-bukti, wa anwa' asy-syahadat, ya, dan bentuk-bentuk persaksian. Ya. Ini sejumlah pembahasan. Al-qada secara bahasa, ya, bermakna atau mempunyai beberapa makna, di antaranya al-hukum, bisa bermakna al-hukum. Ya. Al-qada juga bisa bermakna dia telah menunaikan. Al-qada bisa bermakna telah menyampaikan. Dan al-qada bisa bermakna menyempurnakan. Ya, dan al-qada bisa bermakna memastikan suatu perkara dan mengharuskannya. Ya. Dan dalam definisinya secara istilah, ya, para ulama memberikan beberapa definisi. Di antara definisi yang mungkin bagus saya sampaikan di sini adalah tabyinul hukm syar'i wal ilzamu bihi wa faslil khusumat. Al-qada adalah menjelaskan hukum syar'i. Menjelaskan hukum syar'i wal ilzamu bihi, dan mengharuskan dengannya. Wa faslil khusumat, dan memutus segala pertikaian. Itu al-qada. Ya. Pengabaran hukum syar'i itu beraneka ragam. Ada sifatnya qada. Qada diterangkan juga hukum syar'i. Ya, kamu kena ketentuan ini, dan ini. Itu kan penjelasan hukum. Tapi biilzam, wajib dia terima. Kalau qada. Jelasnya? Ada penjelasan hukum syar'i lainnya disebut dengan nama fatwa. Ya. Jelas ya? Kalau fatwa, dia penjelasan hukum syar'i kepada siapa yang bertanya, tapi tidak dengan ilzam.
Tidak dengan ilzam. Jelas ya? Nah, ini diantara perbedaan al-qadha dengan fatwa. Ya, kalau al-qadha dia penjelasan hukum syar'i. Penjelasan hukum syar'i yang mesti diterima. Kalau fatwa tidak mesti diterima itu fatwa. Jelas ya? Ini fatwa. Ya. Kemudian al-qadha, ya, siapa yang telah ditetapkan oleh al-hakim ketentuan, maka dia tidak boleh ada pendapat yang lain. Pendapat al-hakim yang harus dia pegang dalam ketentuan itu. Berbeda dengan fatwa. Berbeda dengan fatwa. Iya. Fatwa hanya penyampaian hukum. Ya. Andai kata misalnya ada orang yang bertanya kepada seorang mufti, si mufti memberikan jawaban A. Ya. Si penanya bertanya lagi kepada mufti yang lainnya, dijawab dengan jawaban B. Ya. Maka dia tidak wajib mengikuti jawaban mufti yang pertama. Dia boleh mengikuti jawaban mufti yang kedua kalau dia lihat dalilnya lebih kuat. Jelas ya? Ini fatwa. Tapi kalau qadha tidak. Ya. Di dalam pembahasan misalnya ada dua pendapat. Anggaplah misalnya di dalam dia ditentukan, ya boleh dengan onta, boleh dengan sapi, boleh dengan kambing, boleh dengan emas, boleh dengan perak. Jelas ya? Tapi begitu di pengadilan ditetapkan kamu bayar dengan sekian, maka dia tidak boleh ada pendapat lain. Itu yang harus dia jalankan. Sebab inilah kalau memutus segala bentuk pertikaian. Jelas ya? Memutus segala bentuk pertikaian. Ya, di dalam masalah talak dia sendiri pendapatnya itu dihitung talak 1. Tapi pengadilan mengatakan tidak. Itu dihitung talak 3. Maka dia harus mengikuti keputusan pengadilan. Jelas ya? Ini pembahasan al-qadha. Ya. Ketentuan di dalam al-qadha. Nah. Baik. Kemudian kata beliau wad-da'awa. Ad-da'awa jamak dari dakwah. Ya. Jamak dari dakwah. Ya. Yang dimaksud dengan dakwah dia menuntut. Ya. Mengharapkan sesuatu. Nah, itu diantara makna secara bahasa. Diantara maknanya secara bahasa, dakwah bermakna sangkaan. Dia menyangka akan sesuatu. Jelas ya? Nah, dan yang dimaksud dengan dakwah, ya, secara istilah ahli fikih adalah qaulun yutlabu bihil insan isbata haqqin 'alal ghairi fi majlisil qadhi atau al-muhakkam. Ya. Dakwah itu adalah ucapan yang dituntut atau diminta dari manusia atau dari seseorang agar dia menetapkan sebuah hak terhadap orang lain. Ya. Dan ini dilakukan di majlisil qadhi. Di majlis al-qadhi atau al-muhakkam. Pada orang yang dijadikan sebagai tahkim. Ya, jelas ya? Kalau tahkim itu dia mirip dengan qadha, tapi dia wilayahnya lebih lebih khusus. Ya. Baik. Saya dan si B saya bertikai. Jelas ya? Saya bertikai. Saya tidak mau ke mahkamah. Saya tidak mau ke mahkamah. Ya. Saya datangi misalnya seorang syekh. Ya, syekh saya ribut sama kawan saya ini. Kami jadikan engkau sebagai hakim. Ini tahkim namanya. Jelas ya?
Ya. Baik. Kalau di mahkamah, ya itu lebih jelas lagi. Dia lebih luas. Itulah qadha. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dakwah, datang si penuntut, ya. Dia menuntut apa? Ya. Maka dia harus sampaikan bentuk tuntutannya. Ya. Jelas ya? Ya. Orang ini berutang dari saya sekian. Saya menuntut dia mengembalikannya. Maka dicatat oleh al-qadhi sebagai sebuah tuntutan. Kalau nampak dia sebagai suatu tuntutan, maka ada konsekuensi dari tuntutan. Ya. Dia harus membawakan bayyinah. Membawakan bukti. Ya. Jelas ya? Terhadap orang yang dia tuntut. Dia bawakan buktinya. Dan ini di pembuktian akan diterangkan oleh Syekh bagaimana rincian pembuktian. Iya. Ya, dan pihak yang dituntut, ya, dia akan diterangkan juga apa ketentuan yang akan dia jalani di dalam hal ini. Baik. Kemudian berikutnya wal bayyinat. Ini penjelasan tentang al-bayyinah. Al-bayyinah dia adalah secara bahasa adalah ad-dalalatul wadihah aqliyatan atau mahsusatan. Ya. Pendalilan yang jelas secara akal maupun bisa ditangkap dengan panca indera. Secara akal maupun bisa ditangkap dengan panca indera. Ya. Dan yang dimaksud dengan bukti di sini secara istilah ahli fikih, dia adalah penamaan terhadap suatu hal yang menjelaskan kebenaran dan menampakkannya. Penamaan terhadap suatu hal yang menjelaskan kebenaran dan menampakkannya. Kadang bukti itu dengan 4 orang saksi. Iya. Kadang bukti itu dengan 2 orang saksi. Iya. Kadang 1 orang saksi dan 1 perempuan. Jelas ya? Kadang bukti itu dengan apa? Seseorang bersumpah. Dan kadang bukti itu dengan dia tidak mau bersumpah. Dan kadang bukti itu dengan 50 kali sumpah. Ini di pembahasan qasama. Dan kadang bukti itu dengan 4 kali dia bersumpah. Sudah berlalu di pembahasan apa? Al-li'an. Jelasnya? Ini bukti. Al-bayyinah. Ya, dan pembahasan al-bayyinah dia lebih luas daripada pembahasan asy-syahadah. Lebih luas dari pembahasan persaksian syahadah. Sini katakan wa anwa asy-syahadat. Ya, bentuk-bentuk dari syahadat. Syahadah secara bahasa adalah berita yang pasti. Ya, dan bisa dimaknakan juga syahadah kehadiran, yang menghadiri, menyaksikan, ya, bersumpah, menetapkan, itu masuk dalam makna syahadat. Dan dimaklumi ya bahwa syahadat kadang terkait dengan kalimat tauhid. Syahid dikatakan orang yang mati di jalan Allah, syahid. Ya. Baik. Ini diantara penggunaan-penggunaan kalimat syahadat. Nah, dan di dalam penggunaan istilah ahli fikih tentang syahadah ini, syahadah
adalah ikhbar bihaqqil ghair atau ikhbar bihaqqin lil ghairi 'ala nafs. Pengabaran ya, akan hak untuk orang lain terhadap suatu jiwa. Ini yang dimaksud dengan syahadah. Nah, bayyinah bukti. Ya. Dan bukti itu ada bentuk dari persaksian. Namun syahadah dia lebih khusus daripada apa? Bukti itu. Dia mengabarkan suatu hak untuk orang lain ya terhadap jiwa, terhadap seseorang. Nah, baik ini definisi-definisi secara global dan akan lebih jelas dengan rincian yang akan dibaca di dalam pembahasan ini. Iya. Syekh rahimahullahu taala dalam pembahasan ini menyebutkan sejumlah pembahasan, kita berikan catatan pada 12 pembahasan. Yang pertama tentang hukum qada. Kata beliau wal qada'u la budda lin nasi minhu wa huwa fardu kifayah. Iya. Jelas ya? Ini sebenarnya pembahasan yang diuraikan oleh Syekh di sini, pembahasan yang banyak di buku fikih. Ya luas pembahasannya, tapi Syekh meringkas sekali. Nah, kata beliau al-qada ya. Ini adalah hal yang sangat diperlukan oleh manusia. Harus ada di tengah manusia. Ya. Dan telah kita terangkan bahwa qada adalah memutus segala pertikaian. Ya. Dan melepas segala perselisihan. Jelas ya? Kata beliau fahuwa fardhu kifayah, maka dia adalah fardhu kifayah. Ya. Ini dimaklumi pentingnya. Tengah manusia terjadi bentuk-bentuk pelampuan batas, kezaliman. Sebagian dari mereka memakan harta orang lain, mengambilnya tanpa hak. Ya. Jelas ya? Terjadi bentuk-bentuk kemungkaran antara sesama mereka. Maka sangat mesti sekali ada pihak yang menjadi rujukan dan memutuskan segala perselisihan. Ya. Menuntut hak orang yang dizalimi dan menjatuhkan hukum kepada orang yang menzalimi. Ya. Menuntut hak orang yang dilakukan pelampuan batas terhadapnya dan menjatuhkan hukum terhadap orang yang melampaui batas. Sebab kalau tidak ada seperti ini, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Iya. Yang kuat akan memansa yang lemah. Jelasnya? Maka dengan qada ini teratur segala sesuatu. Dia hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ya, kalau telah ditegakkan jumlah yang cukup, maka gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Dan disebut dengan fardu kifayah. Karena itu sepantasnya di setiap wilayah, di setiap sudut negeri, ya, ada pengadilan-pengadilan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk hal ini. Jelas ya? Untuk hal ini. Ya. Nah, jadi hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Kemudian Syekh menjelaskan di sini pembahasan yang kedua, kewajiban pengangkatan qadhi oleh penguasa. Kata beliau, yajibu 'alal imami ya nasbu man yahsulu fihi al-kifayah mimman lahu ma'rifatun bil qada bi ma'rifatil ahkam asy-syar'iyyah wa tatbiqiha 'ala al-waqa'i al-jariyati bainan nas. Kata beliau, wajib atas imam untuk memasang atau untuk menancapkan siapa yang telah dianggap cukup dari orang yang memiliki pengetahuan tentang al-qadha, tentang peradilan. Jadi dia harus ya mengangkat, memasang
jumlah yang cukup dari orang yang memiliki pengetahuan tentang apa? Tentang al-qada. Iya. Jelas ya? Demikian. Ya. Orang yang punya pengetahuan ya, harus punya pengetahuan tentang qada. Pengetahuannya bagaimana tentang qada itu? Mencakup apa yang harus dia ketahui? Bima'rifatil ahkam syar'iyyah. Ya. Dengan mengetahui hukum-hukum syariat. Ini yang pertama. Poin yang paling pertama dia harus diketahui. Dia mengenal apa? Ahkam syariah. Sebab dari mana dia menjatuhkan hukum kalau dia tidak kenal ahkam syariat. Ya. Dan dalam menghukumi ini, tidak boleh dia menghukumi ya, dengan auham ya, dan dengan kejahilan. Semuanya harus dihukumi dengan dalil-dalil syariat. Sesuai dengan hukum-hukum syariat. Kemudian yang kedua kata beliau, wa tatbiqiha 'alal waqa'i'. Kemudian dipraktekkan terhadap kejadian-kejadian al-jariyah yang sedang berjalan bainan nas, antara manusia. Jelas ya? Antara manusia. Ya. Jadi dua hal diketahui. Dia kenal ahkamus syariat dan dia juga pandai mentatbiq, menerapkan ahkam-ahkam itu terhadap kejadian-kejadian yang beraneka ragam yang terjadi di tengah manusia itu. Jelas ya? Ini penting di dalam fikih al-qada. Dia harus punya fikih tentang ahkam syariat dan dia harus punya fikih tentang waqi' yang terjadi ya, pada manusia. Jelas ya? Baik, agar supaya dia bisa mendudukkannya, mencocokkannya pada tempatnya. Iya. Dan telah datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ya keutamaan orang yang menduduki kedudukan al-qada ini. Iya. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza jatahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa in jatahada fa akhta falahu ajr." Apabila seorang hakim berijtihad, dia benar maka dia dapat 2 pahala. Apabila dia salah maka dia dapat 1 pahala. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-qada salasa. Qadi itu ada 3. Qadiyani finnar wa qadin fil jannah. Ada 2 qadi di neraka dan 1 di sorga. Qadi yang pertama yang di neraka, qadin arafa al-haqqa wa khalafahu fahuwa finnar. Qadi yang mengetahui al-haq lalu dia menyelisihinya, maka dia di neraka. Yang kedua, qadin qada lin-nasi ala jahlin fahuwa finnar. Ada qadi yang memberikan qada kepada manusia di atas kejahilan, maka ini di neraka. Kemudian yang ketiga, qadin arafa al-haqqa wa qada bihi. Dia mengetahui kebenaran dan berhukum dengannya. Fahuwa fil jannah. Maka dia ini di sorga. Maka dia ini berada di mana? Di sorga. Iya. Maka tidak diragukan bahwa kedudukan al-qada ini adalah perkara yang penting. Iya. Perkara yang penting. Karena itu ya, pensyariatannya diterangkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah." Hendaknya engkau berhukum kepada mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ya. Dan juga ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Jelas ya? Kemudian Syekh menjelaskan pembahasan berikutnya sifat-sifat seorang qadhi. Ya. Kata beliau, "Wa alaihi ayyuwalli al-amsal fal-amsal fi sifatil mu'tabara fil qadhi." Ya. Wa alaihi, dan hendaknya ya, imam itu mengangkat dari qadhi al-amsal fal-amsal, yang paling baik kemudian yang terbaik di dalam
sifat-sifat al-mu'tabarah, sifat-sifat yang dianggap ya, fil qadhi, pada seorang qadhi. Jelas ya? Nah, qadhi itu ya, ada syarat-syaratnya. Seperti dia adalah seorang bebas, seorang yang laki-laki bukan perempuan, ya, dan seterusnya dari syarat-syarat. Dan ada sifat-sifat yang dianggap dari sisi ilmunya, dari sisi waraknya, kemudian dari sisi misalnya dia menghafal Al-Quran, menghafal hadits-hadits, mengenal ya aqwal para sahabat, aqwal para a'immah. Ya. Jelas ya? Ini bentuk dari apa? Bentuk dari kriteria. Ya. Tiap kali kriterianya lebih sempurna, maka dia lebih apa? Lebih didepankan. Ya. Jelas ya? Ini yang hendaknya dijaga di dalam memilih al-qadhi. Ya. Di dalam memilih al-qadhi. Jelas ya? Baik. Ya. Nah, dan nampak dari sini bahwa al-qadhi itu tidak sembarangan. Ya, biasanya menjadi qadhi dia adalah seorang alim. Ya. Orang yang mempunyai ilmu. Barulah dia dianggap sebagai qadhi. Nah, kemudian di antara sifat al-qadhi misalnya disebutkan dia banyak hilm. Ya. Jelas ya? Dia juga punya kekuatan. Ya. Tapi lemah lembut dan kekuatannya ini ya, hendaknya seimbang. Jelas ya? Jangan dia lembut akhirnya lemah. Ya. Sehingga dilanggar oleh orang yang berdusta. Ya. Dan tidak pula dia terlalu kuat sehingga orang yang memiliki hak merasa putus asa dari al-qadhi ini. Karena dia terlalu terlalu keras. Tapi dia harus pandai melihat keadaan manusia, menempatkannya. Nah, ini bentuk ya dari contoh bagaimana mengangkat ya, al-qadhi. Iya. Baik. Ya, kemudian di dalam al-qadha itu ya namanya orang mendamaikan ya, pasti sering ya, ada orang ribut-ribut di depannya. Ya, jelas ya? Maka dia harus punya kesabaran, ta'anni. Ya, kalau yang ribut-ribut ini juga ribut kepadanya, ya maka dia harus tahu apa yang dia lakukan. Jelas ya? Maka dia harus tahu apa yang dia lakukan. Ya. Kemudian di dalam menyingkap ya dakwah, menyingkap bayyinah, yang meminta bayyinah kemudian meminta syahadah. Ini ada etika-etika yang hendaknya diketahui oleh al-qadhi. Ya. Karena itu orang yang masuk dalam urusan ini ya, dia harus ya, memahami pembahasan-pembahasan yang terkait dengan al-qadha. Dan ini pembahasan yang luas. Pembahasan yang luas. Ya. Di antara buku yang bagus dalam hal ini buku Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, At-Turuq Al-Hukmiyah. Ini beliau bercerita dari awal sampai akhirnya tentang hal ini. Ya, dan banyak berita-berita dari bentuk qadha, ya keputusan peradilan yang ditetapkan oleh para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan selainnya. Ya, yang menunjukkan kecerdikan mereka dan kepandaian mereka di dalam mengungkap suatu kasus dan menjelaskan yang benarnya. Ya. Demikian pula ada buku bagus Tarikh Al-Qadha judulnya. Karya Al-Qadhi Ibn Rafi'. Ya. Juga bagus. Dan ada buku juga 3 jilid Akhbarul Qadha karya Waqi', Al-Qadhi Waqi'. Nah. Ya. Ini diantara buku-buku yang perlu dibaca. Jelas ya? Dan ada sebagian perkara kadang ada buku khususnya untuk ya diketahui. Seperti misalnya qadhi, dia kadang memberikan hukum bil qara'in. Dia memberi hukum dengan apa? Dengan qara'in, dengan indikasi.
dengan indikasi. Iya. Dan ini ada dasar-dasarnya di dalam syariat. Iya. Jelas ya, ini masalah disinggung juga oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Turuq Al-Hukmiyah. Ya. Dan beliau sangat bagus membicarakannya. Namun ini pembahasan ya, dimaklumi dalam Al-Qadha. Jelas ya? Ya, di antara dalil yang disebutkan adalah kisah Nabi Sulaiman memberikan hukum kepada 2 orang perempuan yang bertengkar pada seorang anak. Semuanya mengaku bahwa itu adalah anaknya. Jelas ya? Semuanya mengaku bahwa itu adalah anaknya. Maka Nabi Sulaiman berkata, sudah, anak ini saya akan potong 2 saja. Ya. Maka berkatalah perempuan yang lebih muda darinya, sudah. Ya. Selesai, semoga Allah merahmatimu. Anak ini adalah anak dia, bukan anak saya. Jelas ya? Malah Nabi Sulaiman alaihissalam berkata tidak, dia adalah anak kamu. Ya. Ini qarina. Sebab dia mundur, ini menunjukkan kasih sayangnya kepada siapa? Si anak. Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh ibunya yang benar. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi dalam memilih sifat-sifat ini penting. Ya, setelah tentunya al-qadhi itu ya apa? Ya, telah memenuhi syarat-syarat di dalam hal ini. Jadi ada syaratnya, ya, sifat yang merupakan syarat dan ada sifat yang mu'tabarah dianggap. Ya, kalau syarat harus terpenuhi. Ya. Jelas ya? Seperti syaratnya misalnya dia harus laki-laki. Ya. Nggak boleh ada qadhi perempuan. Jelas ya? Sebab ini wilayah perlu kepada laki-laki. Ya. Dia terkait dengan masalah khusuma yang terjadi di tengah manusia. Ya, harus ada bentuk dari kekuatan. Ya. Dan kesabaran. Ya, karena itu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang maha agung dan maha bijaksana, ya hanya ditetapkan pada laki-laki yang menjadi qadhi. Ini syarat yang wajib. Dari yang dianggap mu'tabar. Semakin bagus, semakin penuh syarat itu, maka itu yang semakin didahulukan. Baik. Jelasnya? Kemudian kata beliau, rahimahullah, wa yata'ayyanu ya, ala man kana ahlan wa lam yujad ghairuhu wa lam yashghalhu amman atau amma huwa ahammu minhu. Ya, dan qadhi ini dia menjadi qadhi itu adalah hal yang menjadi wajib. Ya, diangkatnya seorang menjadi qadhi menjadi kewajiban terhadap orang yang punya kemampuan, dia pantas dan tidak diketemukan yang lainnya. Ya. Jelas ya? Kalau dia punya kemampuan, tidak lagi yang lain yang pantas selain daripada dia, maka di sini menjadi apa hukumnya? Menjadi wajib. Ya, dan ini mana fardu kifayah? Fardu kifayah itu kan kalau sudah ditegakkan oleh jumlah yang apa? Yang cukup. Ya, kalau belum cukup, maka dia ya harus menjadi qadhi. Jelas ya? Demikian pula kalau dia ditunjuk oleh penguasa, ya, maka tidak boleh dia ya mundur darinya kecuali kalau penguasa memaafkannya. Ya. Jelas ya? Dan Syekh terangkan di sini, walam yashghalhu amman atau amma huwa ahammu minhu. Dan tidak dia tidak disibukkan dari apa yang lebih penting darinya. Ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang, ya dia mengajar lebih penting, ya lebih bermanfaat baginya, maka dia didudukkan di situ saja. Ya. Jelas ya? Sebab ini semuanya di tengah manusia ada posisi-posisi, ada hal-hal yang harus ada jumlah dari ulama berdiri di situ. Ada yang berdiri di fatwa, ada yang berdiri di bidang qadha. Ya. Jelas ya? Semuanya diperlukan oleh umat. Nah. Ya. Orang yang menjadi qadhi ini berbeda dengan seorang mufti. Ya. Mufti itu lebih banyak bergaul dengan siapa? Dengan manusia, sebab sifatnya mufti. Dia dimintai fatwa, dia memberi nasihat. Tapi kalau qadhi,
Ya. Tidak seperti itu. Ya. Dia kadang memberi pelajaran, ya, memberikan ketentuan, tapi terlalu dekat dengan manusia tidak. Ya, karena itu seorang qadhi disebutkan dari etikanya, kadang dia tidak pergi belanja sendiri. Ya. Jelas ya? Sebab ya, namanya manusia lihat, oh ini qadhi di mahkamah. Ya. Dia apa? Ya, belanja pun diberi yang murah. Ya. Jelas? Dan ini dari hal yang dijaga pada seorang qadhi, supaya dia memberikan hukum tidak ada muhabah. Ya. Tidak ada sungkan kepada siapapun. Tapi dia tentukan hukum sesuai dengan ketentuan apa? Ketentuan syariat. Karena itu dia diberikan padanya etika-etika yang dia jaga sehingga dia bisa seimbang di atas memberikan hukum. Jelas ya? Dan ini panjang uraiannya, kita tidak bisa menguraikan seluruh ya, hal ini. Baik. Selesai ya? Kemudian Syekh di sini menjelaskan rahimahullah ya, tentang masalah pembuktian dalam suatu tuntutan dan ketentuan-ketentuannya. Kata beliau, wa qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyina 'alal mudda'i. Bukti itu terhadap orang yang menuntut. Al-yaminu 'ala man ankar. Dan sumpah bagi siapa yang mengingkari. Jelas ya? Sumpah bagi siapa yang mengingkari. Nah, ya kalau ada dua orang yang datang ke pengadilan, ya dimulai dari yang menuntut. Apa tuntutannya? Dia sebut tuntutannya. Baik. Dan pihak yang kedua mendengarkan. Pihak yang dituntut mendengarkan. Maka qadhi berkata, bawakan bukti atas tuntutan. Jelas ya? Apabila si penuntut tidak membawakan bukti, maka bagi orang yang dituntut, ya, dia bersumpah untuk mengingkarinya. Jelas ya? Bersumpah untuk mengingkarinya. Iya. Dan kalau dia tidak berani bersumpah, maka ya, itu adalah bukti bahwa tuntutannya adalah apa? Benar. Iya. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama aqdi binahwi ma asma." Sungguhnya saya memberikan qada, memberikan ketentuan ya sesuai dengan apa yang saya dengar. Jelas ya? Ya. Dan di sini menunjukkan bahwa seorang qadhi ya, dia tidak memberikan apa? Hukum dibangun di atas pengetahuannya sendiri. Jelas ya? Tapi dia memberikan hukum sesuai dengan bukti. Ya, sesuai dengan bukti. Nah, ya, kalau misalnya dia pernah melihat salah satu dari orang ini ya dalam suatu keadaan yang apa yang dia lihat ini indikasi menunjukkan dia keliru, tapi si qadhi tidak boleh memberikan hukum dibangun di atas apa? Pengetahuannya. Ya, harus ada bukti. Ya, di depannya, dari situlah dia memberikan hukum. Jelas ya? Dari situ dia memberikan hukum. Karena itu Nabi berkata, "Innama aqdi binahwi ma asma." Sungguhnya saya memberikan qada sesuai dengan apa yang saya dengar. Sesuai dengan apa yang saya dengar. Nah, kata beliau, "Faman idda'a malan wa nahwahu fa 'alaihi al-bayyinah." Ya. Siapa yang mengaku, ya, siapa yang menuntut dia punya hak harta pada seorang atau yang semisal dengan itu, maka dia wajib mendatangkan bayyinah. Sini diterangkan bagaimana ketentuan dari bayyinah ini. Imma syahidani adilani. Bayyinahnya apakah dua saksi yang adil? Yang pertama. Au rajulun wa imra'atani. Kalau tidak ada dua saksi yang adil, maka seorang lelaki dan dua apa? Dua perempuan. Ya. Jelas ya? Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak ada wa rajulun wa yaminul muddai. Dia bisa mendatangkan satu saksi bersama dengan sumpah orang yang menuntut. Dia bersumpah. Jelas ya?
Jadi semuanya dihitung berapa? 3. Ya, apa dalilnya tentang 3 hal ini? Ya, di sini 2 dalil disebut oleh Syekh. Pertama ayat Al-Qur'an. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Mintalah persaksian ya, dari 2 orang saksi laki-laki di antara kalian. Fa illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 saksi laki-laki, maka farajulun wa imra'atani. Maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Tapi disyaratkan di sini mimman taradawna minasyuhada. Dari siapa yang kalian ridhai dari saksi. Iya. Ini sudah berapa? 2 ya di dalam ayat. Ya, adapun yang ketiga seorang saksi bersama sumpah penuntut. Ya, itu adalah hadits Ibnu Abbas riwayat Muslim. Diterangkan di sini oleh Syekh. Wa qad qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisyahidi ma'al yamin. Dan Nabi telah memberikan keputusan ya, qada memenangkan orang yang mendatangkan satu saksi bersama dengan sumpah orang yang menuntut. Ya. Wa huwa haditsun sahih. Dan dia adalah hadits yang sahih. Jelas ya? Ini ketentuan-ketentuan di dalam pembuktian. Ya, sekarang pembahasan yang ke-6. Ya. Apa kewajiban orang yang dituntut jika tidak ada bukti? Kata beliau, fa illam yakun lahu bayyinah, fa illam yakun lahu bayyinah, halafal mudda'a alaihi wa bari'ah. Kalau ternyata si penuntut tidak ada bayyinah, tidak ada bukti, maka si mudda'a alaihi, orang yang dituntut ini, dia cukup bersumpah saja. Wa bari', maka dia telah lepas. Ya. Dia telah lepas. Jelas ya? Tapi ingat harus dimulai dari penuntut dulu. Penuntut membawakan bukti. Ya. Kalau sudah lengkap buktinya, walaupun yang dituntut bersumpah setengah mati nggak diterima. Ya. Jelas ya? Karena bukti lebih apa? Ya, lebih didahulukan. Ya. Nah, baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa innaka la an halafi qudi alaihi bin nukul. Ya. Kalau misalnya dia tidak mau bersumpah, menolak untuk bersumpah, maka qudi alaihi bin nukul. Ya, diberikan ketentuan qada terhadapnya bahwa dia ini telah ya, terbukti bersalah karena tidak bersumpah. Jelas? Itu maksud an-nukul. Aw ruddatil yaminu 'alal mudda'i. Ya. Atau sumpah itu dikembalikan lagi kepada si penuntut. Ya. Sumpah itu dikembalikan lagi kepada siapa? Si penuntut. Fa idza halafa ma'a nuqulil mudda'a 'alaihi akhadha madda'a bihi. Kalau si penuntut bersumpah setelah orang yang dituntut tidak mau bersumpah, maka si penuntut boleh mengambil apa yang dia tuntut. Jelas ya? Baik. Sini yang terakhir ini, jadi kalau misalnya yang dituntut tidak mau bersumpah, ya, maka ini ada 2 ketentuan, 2 pendapat di sini. Ada yang mengatakan tidak maunya seorang ini bersumpah itu sudah cukup bahwa si penuntut benar. Jelas ya? Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan itu belum cukup. Tapi sumpah harus dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada si penuntut. Kalau si penuntut bersumpah, di sini baru apa? Baru kuat. Ya, dan dia berhak mendapatkan haknya. Tapi kalau ternyata si penuntut juga tidak mau bersumpah, sama-sama tidak mau bersumpah, maka di sini al-hakim tawakuf di dalam hal ini. Dia tidak menentukan. Jelas ya? Baik. Ini beberapa ketentuan. Ya, dan ini seperti yang kita baca di sini, ketentuan-ketentuan ini kayak teori. Ya. Tapi di dalam bentuk peradilan, ya, di peradilan itu diterangkan bagaimana bentuk-bentuk hukum. Dan yang memeriksa suatu kasus tuntutan itu bukan cuma satu qadhi saja. Jelas ya? Bukan satu qadhi saja. Ya, karena itu dalam pengadilan ada kasus diperiksa oleh
di mahkamah, kemudian ada lagi ya lembaga di atasnya yang lebih mendetailkan hasil dari pemeriksaan. Jelas ya? Ya. Kalau misalnya qadhi di satu saat misalnya dia ragu akan masalah, dia bisa melibatkan qadhi yang lainnya ya, untuk membantunya. Ya, karena itulah di antara etika seorang qadhi juga dia mendekatkan dari teman-teman duduknya itu dari para ulama. Sehingga banyak bertukar pikiran dalam masail ilmiah yang terjadi. Jelas ya? Baik. Nah, di sini terlihat keterkaitan antara seorang alim, ya mufti dan qadhi. Ya, mufti dan qadhi. Ya. Sangat sering sekali kita dengarkan, kita hadiri pelajaran-pelajaran masyayikh kita. Ya. Syekh Shalih Fauzan, ya. Kemudian mufti Saudi Arabia. Nah, demikian pula misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sering mereka ditanya permasalahan-permasalahan. Ya, jawabannya kalian merujuk dalam hal ini ke mahkamah. Sebab itu bukan haknya mufti untuk apa? Menjawab di dalam hal itu. Iya. Jelas? Dan kadang dari mahkamah, ya, mereka mengutus, ya, setelah mengambil sebuah isian dari mahkamah, maka mereka datang ke mufti. Ya. Menjelaskan saya terjadi begini dan begini-begini. Ya. Apa yang ditetapkan oleh mufti dalam hal yang seperti ini. Maka mufti menulis fatwanya. Misalnya. Ya. Dan fatwa ini dibawa ke mahkamah. Kalau di mahkamah menetapkan fatwa tersebut, baru berjalan. Menjadi hal yang mesti. Tapi kalau tidak, maka mufti namanya fatwa tidak. Bukan suatu hal yang apa? Bukan suatu hal yang mesti. Bukan suatu hal yang mesti. Iya. Jelas ya? Baik. Dan ini dilihat keadaannya. Ya. Yang kelihatan di Riyadh karena mahkamahnya banyak qadhahnya di sana. Ya. Mahkamah sudah berjalan sendiri. Tapi kalau misalnya di tempat Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau mufti. Ya. Untuk Saudi bagian selatan. Tapi datang juga orang-orang yang dari mahkamah, ya, melaporkan kejadiannya di mahkamah, orang mahkamah suruh datang ke Syekh untuk mengambil fatwa. Ya. Kemudian dari mahkamah tersebut ditetapkan hukum-hukum. Ya, jelas ya? Karena itulah tadi saya katakan seorang mufti, seorang qadhi, semuanya berbentuk kesabaran. Ya, ada bentuk kesabaran. Ya, suatu kisah yang saya tidak lihat sendiri, cuma diceritakan oleh ikhwah. Bahwa Syekh Ahmad pernah didatangi oleh seorang. Ya. Orang ini berkata, ya Syekh, saya sudah mentalak istri saya begini dan begini. Ya, diterangkan. Syekh berkata, itu sudah terhitung talak 3. Ya, sudah terhitung apa? Talak 3. Ya, apa katanya yang bertanya? Katanya, khafallah ya Syekh. Takutlah kepada Allah ya Syekh. Ya. Masa dihitung talak 3? Ya, coba. Kadang seperti ini orang-orang yang bertanya modelnya. Ya. Maka ya diperlukan ada kesabaran, ya, agar supaya seorang itu tetap ya memberikan hukum sesuai dengan apa dia ketahui dari kebenaran. Nah, karena itu dari etika qadhi, dia tidak boleh memberikan hukum dalam keadaan dia marah. Tidak boleh dia menjatuhkan hukum dalam keadaan dia apa? Dia marah. Ya. Jelas ya? Ini ribut dua orang, sudah pergi kalian semua. Dia catat, ya ini tidak boleh. Sebab dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan marah. Ya, baik. Kemudian setelah itu, Syekh di sini menjelaskan beberapa keadaan khusus dalam pembuktian. Kata beliau, wa minal bayyina, dan dari bentuk bayyina, al-qarinatud dalla ala sidqi ahadu al-mutadaiyaini. Ya. Dari bentuk bayyinah, ya, dari bentuk bayyinah adalah qarina yang menunjukkan kebenaran salah satu dari dua apa? Ya, salah satu dari dua orang yang bertikai. Ya. Jelas ya?
Jadi ada indikasi yang menunjukkannya. Salah satu dari keduanya benar. Ya misalnya antakun al-ainul mudda'a biha biyadi ahadihima fahiya lahu biyaminih. Ya. Seperti barang yang dipersengketakan ini, ya, yang menjadi objek tuntutan itu berada di tangan salah satu dari keduanya. Maka barang ini menjadi milik orang yang memegangnya dengan sumpah dia. Datang si A dan si B ke pengadilan. Si A berkata, ini ada sapi, saya pegang, ya, dan si B ingin mengambilnya dari saya. Ya. Dia adalah sapi saya. Si A berkata seperti itu. Jelas ya? Ya, si B berkata, tidak, dia adalah sapi saya. Jelas? Maka dari bentuk bukti, begitu sapi ini berada bersamanya, berada di tangannya, maka ini adalah bukti bahwa itu adalah apa? Itu adalah miliknya. Jelas ya? Itu adalah miliknya. Baik, maka cukup dia bersumpah, selesai. Cukup dia bersumpah, selesai. Kemudian yang kedua, contoh lainnya, kata Syekh, wa mithla ayatada isnani mala atau malan la yasluhu li ahadihima kata nazu'i najjar wa nahwihi bi alati najjaratihi wa haddadin wa nahwihi bi alati hidadatin ya wa nahwi dzalik. Ya. Jelas ya? Contoh kasus yang lain misalnya dua orang saling ribut ya. Pada suatu harta yang harta ini tidaklah cocok kecuali untuk salah satu dari keduanya. Ya. Jelas ya? Datang misalnya dua orang. Ya. Satunya tukang kayu, satunya bukan tukang kayu. Ya. Mereka meributkan alat kayu. Alat untuk apa? Dipakai oleh apa? Tukang kayu. Ya. Jelas ya? Maka di sini kira-kira alat ini ya cocoknya untuk siapa? Ya untuk tukang kayu, sebab itu pekerjaannya. Ya, jelas ya? Demikian pula kalau tukang besi, ya. Dan semisalnya. Ya. Jelas ya? Mereka mempersengketakan alat yang dipakai oleh tukang besi. Nah. Baik, maka ini beberapa keadaan khusus ya, yang kadang diperhatikan di dalam pembuktian. Kemudian yang ke-8 di sini hukum pemberian persaksian. Kata beliau, wa tahammulu syahada fi huquqil adamiyyin fardu kifayah. Kata Syekh rahimahullah, dan menyandang syahada, ya, mempersaksikan, memberikan syahada pada hak-hak anak Adam, itu adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Karena Allah berfirman, wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Ya. Dan para saksi itu tidak boleh enggan kalau mereka dipanggil. Ya, tidak boleh enggan kalau dipanggil. Ya, dari ayat ini Ibnu Katsir berkata diambil dari ayat bahwa persaksian itu adalah fardu kifayah. Adalah fardu kifayah. Nah, kemudian kata beliau wa ada'uha fardu ain. Adapun menyaksikan persaksian itu adalah fardu ain. Jadi itu tadi tentang menyandang persaksian. Jelas ya? Fardu kifayah. Ada dua orang dalam sebuah kasus. Ya, harus ada yang menyaksikannya. Dalam sebuah kejadian, dalam transaksi jual beli misalnya, atau di dalam akad nikah misalnya, atau di dalam ini dan itu, yang perlu saksi. Jelas ya? Perlu saksi. Maka hukum persaksian ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Jelas ya? Adapun menunaikan persaksian itu adalah fardu ain. Ya. Seorang misalnya menyaksikan, ya, menyaksikan, ya, atau dua orang menyaksikan, dan tidak ada bukti kecuali dua saksi ini. Ya, maka dua saksi ini, ya, tidak boleh mereka menyembunyikan apa? Persaksian, fardu ain untuk dia sampaikan. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taktumus syahadah." Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Dan jangan kalian menyembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikannya, maka dia telah berdosa hatinya. Iya. Kemudian kata beliau wa yushtaratu ayyakuna asy-syahidu adalan zahiran wa batina. Disyaratkan pada saksi dia adalah seorang yang adil.
Zahir dan batinnya. Ya, zahir maupun apa? Batinnya. Zahirnya dia dikenal dengan kesalihan, bukan orang yang fasik. Ya. Demikian pula dalam hal ya, batinnya, ya, sebab batin itu bisa nampak dari perbuatannya. Jelas ya? Dan ini karena Allah berfirman, wa asyhidu dawa adlin minkum. Persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Ya, dalam persaksian dituntut keadilan. Nah, ya, dan orang yang tidak diterima persaksiannya di surah An-Nur itu, ya, disebutkan wa ulaika humul fasiqun. Mereka inilah orang-orang yang apa? Fasik, ya, bukan adil, karena persaksiannya memang sudah ditolak. Kemudian kata Syekh, beliau menjelaskan di sini apa yang dimaksud dengan adil. Kata beliau, wal adlu huwa man radiyahun nas. Yang dikatakan adil adalah siapa yang diridai oleh manusia. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, mimman tardawna minasyuhada. Dari siapa yang kalian ridai? Dari para saksi. Jelas ya? Ya, kalau dia adalah saksi yang diridai, ya, itulah yang disebut dengan nama al-adl. Nah, baik. Di sini telah diterangkan tentang kewajiban penunaian saksi, persaksian, syarat-syarat seorang saksi. Ya. Kemudian di sini Syekh akan menjelaskan hukum beberapa bentuk persaksian. Kata beliau, wala yajuzu ayyashhada illa bima ya'lamuhu. Dan tidak boleh dia mempersaksikan kecuali apa yang dia ketahui saja. Saya sudah singgung tadi ya. Tidak boleh dia mempersaksikan sesuatu dari pengetahuannya. Ya. Pengetahuannya sendiri. Tapi harus sesuatu yang dia ketahui dengan apa? Biru'yatin. Ya. Afwan, itu tadi pada pembahasan qadhi ya. Ya, qadhi tidak boleh mempersaksikan dengan apa? Ya, pengetahuannya sendiri. Tapi kalau saksi di sini yang menghadap ke qadhi, ini syarat yang disyaratkan. Ya, seorang yang bersaksi tidak boleh dia mempersaksikan kecuali dengan apa yang dia ketahui. Bagaimana bentuk sesuatu dikatakan dia ketahui? Biru'yatin, dengan melihatnya. Au sama'in minal masyhuri alaihi, atau dia mendengar dari orang yang ditujukan persaksian itu padanya. Aw istifadatin yahsulu bihal ilmu fil asya' allati yahtaju fiha ilaiha kal ansabi wa nahwiha, atau dengan istifadah. Ya, istifadah itu sudah sangat tersebar. Jelas ya? Yang dengan istifadah ini sudah apa? Yahsulu bihal ilm. Ya. Sudah dianggap ya, hal yang dimaklumi. Tapi ini fil asya allati yuhtaju fiha ilaiha. Ini pada hal-hal yang memang ya terbatas istifadah ini boleh digunakan. Jelas ya? Pada hal-hal yang diperlukan padanya. Seperti apa? Seperti dalam nasab. Ya. Ya. Disebutkan dia nasabnya begini. Ini cukup istifadah. Ya, sudah tersebar bahwa dia nasabnya ke sana, sudah selesai. Jelas ya? Baik. Wanahwiha, dia yang semisal dengannya. Dia yang semisal dengannya. Jadi istifadah ini bukan di setiap keadaan dipakai. Ya. Bukan di setiap keadaan dipakai. Tapi pada keadaan yang diperlukan saja. Nah. Namun istifadah, ya, ketenaran atau kemasyhuran sebuah perkara itu bisa menjadi bukti ya pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang lelaki, "Tara syamsa?" Engkau melihat matahari? Qala na'am. Orang itu berkata, "Iya." Qala ala mithliha fashhad aw da'. Ya, kepada yang semisal dengan itu engkau bersaksi atau kamu tinggalkan. Jadi kalau persaksiannya seperti matahari, bersaksi. Kalau tidak, tinggalkan. Ya, rawahu Ibnu Adi. Tapi haditsnya lemah ya. Syekh sebut rawahu Ibnu Adi, itu sudah pasti lemah. Ya. Jelas ya? Baik. Kalau ada hadits bersendirian Ibnu Adi meriwayatkannya, maka itu haditsnya lemah. Nah, jelas ya? Berkata sebagian para ulama, wa ma numi li'at wa uq wa kir wa musnadil firdausi da'fuhu syuhir. Ya. Hadits yang disandarkan kepada ad, yaitu Ibnu Adi, kalau diriwayatkan oleh Ibnu Adi, atau uq al-Uqaili dalam Abdu'afa, atau kir Ibnu Asakir dalam tarikhnya.
Ya, demikian pula Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus. Kalau ada salah satu buku ini meriwayatkan hadis, cuma dia sendiri yang meriwayatkan, itu kelemahannya sudah masyhur. Jelas ya? Kelemahannya sudah apa? Sudah masyhur. Walaupun seorang tidak periksa sanadnya, langsung dia katakan lemah, tidak apa-apa. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, selesai di sini pembahasan tentang beberapa hukum atau bentuk persaksian. Kemudian Syekh terangkan di sini di akhir pembahasan beberapa penghalang penerimaan persaksian. Kata beliau wa min mawani'is syahada, dan dari mawani' asy-syahada. Ya, karena persaksian tidak diterima. Ya, kenapa? Ada mawani', ada penghalang-penghalang. Ya, di antara penghalangnya madinatut tuhma. Apabila dia merupakan ya posisi yang memang akan dicurigai. Ya. Jelas ya? Kasyahadatil walidaini li auladihim, seperti persaksian ya dua orang tua kepada anak-anaknya. Ayah mempersaksikan untuk anaknya. Ini tidak diterima karena maudhi' at-tuhmah. Atau bil aksi, demikian pula sebaliknya. Anak mempersaksikan orang tuanya. Atau ahadiz zawjaini lil akhar, atau ya salah satu dari suami istri mempersaksikan untuk yang lainnya. Wal aduwi ala aduwihi, atau musuh mempersaksikan ya sesuatu terhadap musuhnya. Ini jelas ya, dua orang bermusuhan. Ya, mempersaksikan dan ini dari mawani'. Jelas ya? Kemudian kata Syekh rahimahullah, ya beliau bawakan hadis kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, la tajuzu syahadatu kha'in wala kha'inah wala di gimrin ala akhihi wala tajuzu syahadatul qani' li ahli al-bait. Ya, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ya, hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Kata Syekh rahimahullah, ya, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Nah, la yajuzu atau la tajuzu syahadatu kha'in wala kha'inah. Tidak boleh persaksian seorang lelaki yang berkhianat dan persaksian seorang perempuan yang berkhianat. Wala di gimrin ala akhihi, dan tidak boleh orang yang mempunyai gimrin, permusuhan. Gimrin bermakna adawa, permusuhan. Ala akhihi, terhadap saudaranya. Wala tajuzu syahadatul qani'. Ya. Li ahli al-bait. Tidak boleh ada persaksian al-qani'. Ya, al-qani' ini adalah orang yang melindungi keluarga itu, atau dia berada di keluarga itu. Jelas ya? Nah, mempersaksikan untuk mereka, menguatkan mereka. Tidak diperbolehkan. Baik. Jadi indikasi-indikasi yang seperti ini dijaga di dalam persaksian. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian kata beliau fil hadis, dan di dalam hadis, ya, man halafa ala yaminin yaqtati'u biha mal imri'in muslim huwa fiha fajir laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, muttafaqun alaih. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, Rasulullah bersabda, siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah untuk mengambil harta seorang muslim dan dia fajir dalam sumpah itu, sumpahnya tidak benar, maka dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah itu murka kepadanya. Ya, Syekh bawakan ini, beliau tutup dengannya pembahasan untuk mengingatkan bahwa di dalam pembuktian, persaksian, ini semuanya adalah hal-hal yang ya dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah adalah hal-hal yang akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka dituntut seseorang itu adil di dalamnya. Seseorang itu ya berlaku jujur di dalamnya, tidak ada kefajiran dan tidak ada kedustaan. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menjelaskan ya bab berikutnya, kata beliau babul qismah. Ya, bab al-qismah. Nah, al-qismah secara bahasa adalah pembagian. Apabila telah ditetapkan sesuatu ya pada porsinya masing-masing, maka itu disebutkan sebagai pembagian. Itu disebutkan qismah. Jelas ya? Nah, sebuah tanah sudah dipetak 4, maka setiap dari 4 itu disebut apa? Qismah.
Baik. Ya. Dan mana kisma ini? Ya, mana kisma ini secara bahasa ini mirip dengan maknanya secara istilah. Ya, Syekh terangkan di sini bentuk dari kisma. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa dibahas masalah pembagian di peradilan dan di masalah peradilan? Ya, sebab al-qadhi ya, ini juga menampung masalah-masalah yang terjadi seperti ini. Ya. Urusan orang yang bersyirikat itu sering bertikai. Ya kan? Sering bertikai orang-orang yang bersyirikat. Ya. Sering datang kepada qadhi, maka qadhi harus mengetahui hukum yang terkait dengan hal ini dalam pembagian. Jelas ya? Karena itu di pembahasan muamalah sudah kita terangkan. Ada sebagian dari muamalah itu terkait dengan apa? Al-qadha di dalam menyelesaikannya. Iya, di dalam penyelesaiannya. Karena itu al-qadhi itu kalau seorang qadhi dia tidak faqih di dalam masalah qadha saja. Tidak. Tapi dia punya ilmam seluruh hukum-hukum syariat. Dari fikih ibadahnya, fikih muamalahnya, fikih nikahnya, dan fikih peradilan. Ya. Dan hudud. Dia semuanya mengetahuinya. Jelas ya? Dia tidak hanya tafaqquh di dalam masalah peradilan dan hukum-hukum saja. Dia tahu juga hukum-hukum nikah. Tahu juga hukum-hukum apa? Muamalah. Sebab nikah dan muamalah ini ada pembahasannya di mana? Di qadha. Di pengadilan. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya wahiya nau'an. Ya. Sini terangkan bentuk-bentuk pembagian. Kata beliau dia terbagi dua. Yang pertama qismatu ijbarin. Ini yang pertama. Qismatu ijbar. Ya. Pembagiannya sifatnya ijbar. Ya, dipaksa. Harus dibagi. Dan ini ketentuannya fima la darara fihi. Ini terangkannya tentang ijbar bagaimana ketentuannya fima la darara fihi, padahal yang tidak ada dararnya, tidak membahayakan. Jelas ya? Wala radda iwadin. Dan pada pembagian yang tidak menuntut ada pembayaran sebagai ganti rugi. Ya, jelas ya? Baik. Diberi contoh al-mithliyat. Seperti al-mithliyat. Nah, al-mithliyat ya. Ini sesuatu yang mutamathilah, berkumpul sesuatu misalnya banyak, semuanya mirip, sama. Karena dia sama, dibagi tidak ada bahayanya dibagi, ya kan? Ambil saja yang mana yang mau diambil. Ya, sebab semuanya sama. Demikian pula wad-dur ya. Baik. Demikian pula dikatakan wadurul kabir dan rumah-rumah yang besar. Ya. Rumahnya besar. Mau dibagi tidak berbahaya rumah yang besar dibagi. Jelas ya? Tidak berbahaya. Nah, wal amlak al-wasiyah dan kepemilikan yang luas. Kepemilikan yang luas. Dia punya tanah kebun luas misalnya mau dibagi itu tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Baik. Maka di sini di dalam pembagian ada yang sifatnya qismatu ijbar. Ya. Seorang bersyirikat dalam dua hal. Salah satunya menginginkan sekarang kita membaginya saja supaya tentu kepemilikan. Ya, jelas ya? Maka dilihat di sini dua ketentuan. Kalau diijbar dimestikan, maka ketentuannya tidak ada darar dalam pembagian. Ini yang pertama. Kalau darar tidak boleh. Jelas ya? Kalau darar dia masuk di dalam kisim yang kedua. Hal yang kedua. Nah, misalnya sebuah rumah misalnya. Kantor. Seorang bersyirikat dalam rumah. Ya. Apabila dibagi dia hanya mendapat ruangan kecil saja. Ruangan kecil. Tidak cukup dia bergerak. Ya. Jelas ya? Kalau dia bersyirikat, dia bisa masuk sebagai syirikat. Kan begitu? Ya. Kemudian kalau dia dapat ruangan, jalannya menuju ke sana bagaimana? Jelas ya? Nah, di sini kalau di bagian seperti ini darar. Ya. Maka memaksa membagi seperti ini tidak. Dia masuknya kemana? Ke bagian berikutnya. Jelas ya? Demikian pula tidak ada raddu iwad. Tidak ada ganti rugi. Misalnya sebuah tanah. Tanahnya luas memang. Ya. Tapi di sudut utara itu ada sumur-sumur bor. Dan ada
hal-hal yang memang pemanfaatan untuk kebun itu atau tanah tersebut. Ya. Ketika dibagi, tidak boleh dibagi dua. Dan si A berkata, ini karena ada sumur bornya, kamu harus nambah untuk saya biaya sumur bor. Ya. Jadi adanya penambahan biaya rugi ini tidak diperbolehkan. Menyebabkan dia tidak masuk dalam kisim yang pertama ini. Jelas ya? Hal yang pertama. Jadi pembagian ijbar disyaratkan dua syarat. Tidak darar padanya dan tidak ada apa? Tidak ada pengembalian ganti rugi. Jelas ya? Baik. Ya. Jadi kalau seperti ini keadaannya sudah seperti mislihat, rumah yang besar, kepemilikan yang luas, ya, dan minta untuk dibagi, maka dia mau tidak mau harus dibagi. Datang saja pengadilan membaginya secara apa? Ya, secara paksa itu tidak ada masalah, sebab tidak membahayakan. Baik. Yang kedua, kata beliau wa qismatu taradin, pembagian sifatnya saling ridha. Ya. Wahia ma fihi dararun ala ahadi syuraka fil qismah atau fihi raddu iwab. Ini pada pembagian yang ada bahaya untuk salah seorang dari syuraka di dalam pembagian. Ya. Jelas ya? Atau pembagian tersebut ya akan ada ganti rugi. Nah, kalau seperti ini keadaannya, fala budda fiha min ridha asy-syuraka'i kullihim. Maka ini kalau seperti ini, maka harus ada keridhaan dari seluruh syuraka. Jelas ya? Ada keridhaan dari seluruh yang bersyirikat. Baik. Kalau semuanya enggak ridha bagaimana? Kalau misalnya semuanya enggak ridha, tetap mau menjual misalnya, atau tetap mau membagi. Apa yang dilakukan? Syekh terangkan di sini. Kita boleh wa idza talaba ahaduhum fiha al-bai' wajabat ijabatuh. Ya. Jadi misalnya ada yang pembagian rumah tadi. Ya. Pembagian rumah. Kecil ya. Dia dapat bagiannya kecil. Ya. Sekarang kalau misalnya mau dibagi. Salah seorang dari mereka meminta untuk dijual. Maka wajib dijawab. Dia wajib menjawabnya. Jelas ya. Sekarang baik. Kamu kalau dibagi akan membahayakan kamu. Ya kita saling ridha saja. Ya sekarang bagianmu kamu jual saja kepada saya. Jelas ya. Maka dia harus menjawab apa? Menjawab tawaran tersebut. Ya. Atau misalnya dia akan diberikan pembagian karena tidak mau menjual. Ya. Akhirnya sudah. Kalau begitu kamu beli saja bagian saya. Dia tawarkan. Maka si syarikatnya dia harus wajib membelinya. Kalau dia tidak mampu membelinya maka jangan membagi. Tidak boleh apa? Tidak boleh membagi. Jelas ya. Sebab ini akan membahayakan. Kemudian kata beliau. Wa in ajjaruha kanatil ujratu fiha ala qadri milkihim fiha. Wallahu a'lam. Ya, kalau mereka sewakan, sekarang ada pembagian, mereka sewakan. Ya, maka di dalam penyewaannya ini sesuai dengan kadar kepemilikan mereka di dalamnya. Ya, jelas ya? Seorang punya saham di dalamnya 80%, satu 20%. Ya, disewakan, maka semuanya mengambil sesuai dengan apa? Dengan sahamnya masing-masing, kepemilikannya masing-masing. Jelas ya? Baik, selesai pembahasan tentang al-qismah. Bahasan tentang al-qismah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Gimana, mau dibahas sekarang atau? Nanti. Ya. Nanti antum lari semua nanti kalau gimana? Pertanyaannya banyak atau tidak? Ya. Baik. Sudah nanti kita tidak masalah, kita lanjutkan sekarang materi, kita selesaikan. Ya, tanya jawabnya nanti insyaallah jam ya seperti biasa, session berikutnya tanya jawab semuanya. Ya. Tapi dengan syarat tidak ada lari. Kalau lari materinya kita undur sampai ini mengikat supaya tidak ada lari. Baik. Tidak apa-apa ya, kita sekalian selesaikan. Ya, supaya selesai materinya. Nanti insyaallah sesi berikutnya kita hanya tanya jawab saja. Baik, kemudian kata Syekh rahimahullah dalam bab yang terakhir, babul ikrar. Bab tentang al-ikrar. Nah,
Ikrar secara bahasa maknanya adalah al-i'tiraf. Dia mengakui. Dia mengakui. Itu yang dimaksud dengan ikrar. Iya. Syekh menjelaskan di sini. Ya. Definisi ikrar secara istilah. Kata beliau, wa huwa i'tiraful insan bihaqqin alaihi. Ikrar itu adalah pengakuan seseorang terhadap suatu kewajiban yang wajib terhadapnya. Jelas ya? Itu ikrar. Ya. Datang pengadilan, seorang menuntutnya. Ini orang punya hutang. Ya. Dia berhutang kepada saya 10 juta. Yang dituntut, dia ikrar mengakui. Jelas ya? Dia mengakui, ini namanya ikrar. Iya. Dia dituduh berzina. Dia akui bahwa iya benar saya berzina. Ini namanya apa? Ikrar. Jelas ya? Dia datang ke pengadilan langsung mengakui. Tidak menuntutnya. Tapi tidak mempersaksikannya. Tapi dia mengakui. Maka dia juga disebut apa? Ikrar. Jadi beban kewajiban yang ditimpahkan kepadanya. Dia akui. Inilah yang disebut dengan apa? Ikrar. Jelas ya? Kata beliau. Bikulli lafdin dalin alal ikrar. Iktirafnya itu dengan setiap lafaz yang menunjukkan bahwa dia mengakui. Ya, tapi ada syaratnya. Bisyarat kaunil mukirri mukallafan. Dengan syarat bahwa orang yang mukir ini dia mukallaf. Ya. Jelas ya? Disebutkan mukallafan dan disebutkan juga syarat yang lain mukhtaran. Ya. Jelas ya? Jadi yang pertama mukallaf. Mukallaf itu dia balik dan dia apa? Akil. Ya. Kalau dia belum balik, ini anak kecil, ya. Dia belum bisa berpikir untuk hal yang seperti ini. Orang yang waras, ya bukan ikrar namanya, dia tidak sadar. Jelas ya? Dan dia harus mukhtar dengan pilihannya sendiri. Ini syarat berikutnya. Dia mengakui dengan pilihannya sendiri, bukan dipaksa. Ya. Ditodong misalnya dengan senjata, terus dia berkata, iya saya akui. Ya. Jelas ya? Baik. Bukan itu yang dikatakan dengan ikrar. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, ya, bahwa ikrar itu lebih kuat daripada bukti. Nah, ya harusnya itu pembahasan pertama, ya dikasih dulu definisi ikrar ya, definisi ikrar dan syarat-syaratnya. Itu harusnya ditulis di pembahasan pertama. Pembahasan kedua, barulah ikrar lebih kuat dari bukti. Kata Syekh, wa huwa ablagul bayyinat. Wa huwa min ablagil bayyinat. Dan dia ini dari bayyinah yang paling balik, yang paling apa? Paling kuat. Ya. Jelas ya? Tidak ada 4 saksi. Ya. Tapi dia mengakui. Maka itu sudah cukup sebagai bukti. Baik. Jadi ini pembahasannya ikrar di pengadilan terkait dengan ini. Dia mengakui hak wajib terhadap dirinya, ya, terhadap dirinya mesti dia tunaikan, ya, dan dia mengakui hal yang dituduhkan kepadanya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa yadkhulu fi jami'i abwabil ilmi min al-ibadati wal muamalati wal ankihati wal jinayati wa ghairiha. Ya. Dan pembahasan ikrar ini dia masuk, ya, ke dalam seluruh pembahasan ilmu. Nah, dia masuk ke dalam seluruh pembahasan ilmu. Ya, apakah terkait dalam masalah ibadah, muamalah, ya, pernikahan, ya, dalam pernikahan, ya, dan selainnya. Jelas ya, di bab ibadah misalnya, ya, ada juga ikrar, ya, jelas ya. Dia mengakui misalnya bahwa, ya, kambing yang dia miliki adalah sekian sehingga dikeluarkan zakatnya. Jelas ya? Tidak perlu dipersaksikan oleh orang yang memungut zakat. Oh, dihitung kambingnya. Tidak. Kalau dia sudah mengikrar, sudah cukup diterima. Dalam bab ibadah. Contoh ya. Muamalat. Di dalam bab, misalnya muamalah. Ya. Dia mengakui bahwa dia telah menjual barang itu dengan harga sekian. Atau membeli dengan harga sekian. Jelas ya? Contoh lainnya, Syekh sebutkan wal ankihah. Di dalam bab nikah. Ya. Dia mengakui misalnya bahwa dia telah melakukan akad nikah. Ya.
Dia telah melakukan akad nikah. Atau dia mengakui misalnya akan suatu aib yang dia sembunyikan. Ya. Sebelum akadnya. Ya. Kemudian wal jinayat. Dalam jinayat. Inilah yang sudah kita bahas ya. Wa ghairiha dan selainnya. Sebab ikrar ini banyak sekali pembahasannya. Kemudian kata Syekh di sini beliau membawakan hadis. Ya. Nah hadisnya dari hadis yang masyhur saja. Ya, hadis yang masyhur tapi derajatnya ya tidak ada asalnya dari sisi kedudukan riwayat. Dan maknanya juga ya bukan hal yang diterima secara mutlak. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kata beliau fil hadits la udra liman aqarra. Tidak ada udur bagi orang yang telah mengikrar. Tidak ada udur baginya kalau dia sudah mengikrar. Jelas ya, ini makna juga tidak diterima secara mutlak. Karena disyaratkan pada ikrar dia harus apa? Dia harus dengan kerelaannya sendiri. Kalau dipaksa tidak. Nah, harus mendapat udur kalau dia dipaksa. Kemudian kata beliau, wa yajibu 'alal insani ay ya'tarifa bi jami'il huquqi allati 'alaihi lil adamiyyina liyakhruja min at-tabi'ati bi ada'in aw istihlalin wallahu a'lam. Ya. Kemudian beliau terangkan di sini kewajiban seorang seputar ikrar. Ya wajib atas manusia untuk mengakui segala hak-hak yang wajib terhadapnya untuk manusia yang lainnya. Supaya dia keluar dari tabiat. Ya, maksudnya dia keluar dari tanggung jawab. Sebab banyak tanggung jawabnya di belakang hak tersebut. Ya, jelas ya? Dari penunaian hak-hak. Ya. Demikian pula menyerahkan apa yang menjadi milik orang lain. Kemudian dia sendiri ya selamat dari dosa. Ya. Jelas ya? Baik. Dan ikrarnya ini dengan cara ya dia ikrar terhadap hak-hak ini dengan cara diadain, dengan menunaikannya. Au istihlalin, atau dia meminta dihalalkan, minta dimaafkan. Ya. Dia mengakui tapi dia minta dimaafkan. Ya wallahu a'lam. Jadi ini ketentuan umum sewajibnya yang dijaga oleh seorang muslim, yaitu tuntut untuk berlaku jujur. Ya. Dan pandai mengakui ya apa yang merupakan hak orang terhadap dirinya. Ya. Dan dia pandai mengakui kesalahan. Jelas ya? Pandai mengakui kesalahan. Dan dia hendaknya mengetahui bahwa dusta itu adalah perkara yang akibatnya sangat jelek. Ya, dan siksaan di dunia yang dia dapatkan akibat pengakuan itu akan lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Ini dari kewajiban-kewajiban yang mesti untuk diketahui. Dan ini adalah akhir dari pembahasan di sini. Kemudian Syekh rahimahullahu taala ya menutup. Kata beliau, wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allaqahu katibuhu al-faqir ila Allah ar-raji minhu ay yusliha dinahu wa dunya. Ya. Ini telah dita'liq atau ditulis ya oleh si penulisnya, orang yang fakir kepada Allah, yang mengharapkan pengampunannya, yang berharap kepadanya agar supaya ya Allah memperbaiki agama si penulis dan dunianya. Ya. Nah, Abdurrahman ibnu Nasir ibn Sa'di, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Naqaltuhu min al-asli wa tamma an-naqlu ya 3 Dzulhijjah am 59 wa 300 wa 1000 min al-hijrah walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nah, selesai ya. Baik, alhamdulillah. Ini berapa majelis yang keberapa tadi? Yang ke-35. Ya, selesai dengan 35 majelis. Ya. Baik, insyaallah taala di siang nanti saya akan sampaikan sedikit beberapa nasihat yang terkait dengan masalah seorang yang telah mempelajari ilmu fikih. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan nanti dengan menjawab tanya-jawab. Menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.